Ya pemirsa, proses pengusutan kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada awal Januari 2025 ini terus berjalan. Dan di tengah proses penyidikan yang tengah berlangsung ini, LPSK mendapatkan 6 ataupun menerima 6 permohonan perlindungan dari pihak keluarga korban. Lalu prosedur pengamanan seperti apa yang akan diberikan kepada LPSK? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul. Pak Iskandar, apa kabar? Selamat malam, Pak. Baik, Mbak Ken. Selamat Sehat malam. Ya, Pak? Oke, dan bergabung juga ada Mas Khairul Fahmi dari ISESS. Mas Fahmi, apa kabar? Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Selamat dan malam, juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Mas Agam, anak dari korban penembakan, serta Bu Susi Laning Tias, Wakil Ketua LPSK. Selamat malam Mas Agam dan Bu Susi. Selamat malam Mbak Ken. Baik, Mas Agam, mungkin bisa dibagikan atau diceritakan kepada kita di sini. Memang dalam beberapa waktu terakhir ini, Mas, apakah kemudian ada potensi-potensi bahaya yang dirasakan atau seperti apa? Ya, Mbak, terima kasih sebelumnya. Jadi saya mau mengapresiasi ya terhadap LPSK karena sudah menjemput bola untuk memberikan perlindungan terhadap kami sebagai saksi dan juga korban, dan sudah memberikan pengajuan terhadap LPSK, begitu Mbak. Oke, dari kemudian jemput bola yang dilakukan LPSK, termasuk juga mengakomodir permohonan dari Mas Agam maupun juga pihak keluarga, ini sebenarnya alasannya apa, Mas Agam? Adakah kemudian potensi-potensi ancaman ataupun bahaya yang dirasakan oleh pihak keluarga? Ya, memang sebelum pengajuan itu kita sudah didatangi ya langsung oleh LPSK menjelaskan bahwa kami dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan untuk melindungi para saksi karena kasus ayah saya memang perlu dikawali, begitu Mbak. Oke, itu yang kemudian menjadi dasar akhirnya Mas Agam ini mengajukan permohonan juga, begitu ya. Betul tidak sih Mas, ada ancaman-ancaman yang dirasakan juga, apalagi kasus ini kan melibatkan adanya aparat begitu? Belum, dan jangan sampai ya, cuma ada rasa kekhawatiran aja Mbak. Jadi apalagi ini kan melibatkan institusi begitu Mbak. Oke, berawal dari rasa kekhawatiran. Baik, Bu Susi, ini LPSK yang menjemput bola, artinya kemudian menawarkan adanya perlindungan terhadap keluarga korban ini sendiri. Memang ada potensi kekhawatiran seperti apa, Bu Susi? Ya, yang pertama-tama turut berbelasungkawa Mas Rizky ya atas meninggalnya ayahnya. Yang kedua ini berkaitan dengan kenapa LPSK jemput bola ya intinya ya. Jadi memang kami melihat kasus ini kan tidak sesederhana yang dilihat. Bukan hanya kasus pembunuhan, tetapi ada kasus lain yang melatar belakanginya. Yang ini juga menurut kami perlu diungkap juga gitu ya. Jangan sampai ini kejadian lagi, ada kasus seperti ini terus kemudian berujung kepada pembunuhan. Nah, ini jangan sampai terulang, apalagi yang melakukan juga aparat keamanan gitu ya, dan nah ini kan jadi masalah juga ya gitu ya. Terus kemudian yang kedua, memang mereka para saksi, para korban dan keluarganya ini juga mempunyai hak yang bisa diakses, yang bisa diberikan juga oleh LPSK. Nah, hak inilah yang kemudian kami sampaikan kepada keluarga korban dan korban ya, bahwa mereka punya hak yang bisa diakses, sehingga kami menawarkan perlindungan tersebut. Namun demikian memang kembali apakah korbannya atau saksinya atau keluarganya yang memutuskan kemudian untuk mengajukan permohonan perlindungan atau tidak. Karena memang pola perlindungan yang diberikan oleh LPSK berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah berdasarkan sukarela gitu ya. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk diberikan perlindungan. Nah, berkaitan dengan hal itu kemudian setelah kami menyampaikan hak-haknya dan menawarkan, kemudian ada tercatat sebenarnya sudah 7 Mbak, Mbak Ken, bukan 6 orang, ada 7. Ini terdiri dari para saksi, ada saksi-saksi ya, terus kemudian ada korban yang juga mengajukan, terus juga ada keluarga korban seperti itu.
Oke. Nanti akan prosedurnya seperti apa, Bu Susi? Akankah kemudian ada proses penelaahan terlebih dahulu terhadap pengajuan permohonan perlindungan ini di LPSK, atau kemudian bisa langsung dikabulkan, diberikan langsung pengamanan tersebut? Ini ya, tentu saja kami akan melakukan penelaahan terlebih dahulu karena dari ketujuh orang ini tidak semua mengajukan permohonan yang sama gitu ya. Tapi ada juga yang sama gitu. Dari ketujuh orang ini kan yang mereka mengajukan untuk perlindungan pengamanan fisik ya dan pendampingan. Ini semua sama, ini bisa kami lakukan secara bersamaan gitu ya, secara berkesinambungan gitu ya, dan termasuk juga mungkin memantau kalau memang ada potensi ancaman seperti itu. Nah, ada juga permohonan dari korban yang mengajukan untuk pemulihan medis ya, pemulihan kondisi fisiknya dan kondisi psikisnya. Ini juga otomatis penelaahan yang dilakukan agak berbeda karena kami akan menggandeng psikolog untuk melakukan asesmen terhadap kebutuhan psikologisnya, dan medis otomatis kan sudah berjalan ya, saat ini sedang berjalan dengan rumah sakit di RSCM ya. Nah ini juga nanti berikutnya kami akan koordinasi lebih lanjut dengan rumah sakit. Nah di sisi lain juga ada permohonan soal restitusi, yang ini juga berbeda lagi proses penelahannya. Kami harus bertemu dengan para korbannya untuk dan keluarganya ya yang mewakili untuk meminta informasi, meminta bukti-bukti berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh para korban ini. Okay. Seperti itu. Jadi memang memakan waktu masih kami, tetapi namun demikian ya, jika dalam waktu kita penelaahan tersebut ada hal yang urgent, dalam artian misalnya ada ada ancaman yang membahayakan jiwa, maka LPSK akan segera kemudian memberikan perlindungan pada para saksi dan korban ini untuk secara darurat seperti itu. Oke, baik Mas Fahmi, kasus ini melibatkan adanya aparat ya, di situ 3 orang oknum anggota TNI AL, dan tadi seperti disampaikan bahwa pengajuan permohonan ini untuk semakin memastikan adanya perlindungan terhadap keluarga korban dalam proses penanganan kasus, penyidikan yang ada. Ini melihatnya seperti apa Mas Fahmi ketika ada potensi kekhawatiran akan ancaman yang kemudian akan dihadapi begitu? Ya wajar ya kalau kekhawatiran itu dirasakan oleh keluarga korban atau para saksi yang mungkin menyaksikan langsung kejadian ini. Bagaimanapun keberadaan senjata api saja itu sudah mengkhawatirkan, menakutkan, ya. Menimbulkan trauma gitu ya. Apalagi ini mendengar letusan, kemudian ada yang menjadi korban. Tentu kondisi traumatik pasti dirasakan, dan kekhawatiran itu saya kira itu hal yang wajar begitu ya. Tapi saya kira tentu saja juga harus ada harus ada edukasi juga bahwa walaupun kekhawatiran itu ada, tapi tentu kita tidak perlu ditumbuhkan juga ya, supaya tidak perlu khawatir berlebihan ya, karena bagaimanapun kita juga harus meyakini ya komitmen dari pihak TNI yang sudah sangat responsif ya untuk melakukan proses penegakan hukum ya, dan mengungkap perkara ini sejelas-jelasnya ya. Kalau terkait dengan kasus-kasus yang serupa ya, pembunuhan warga sipil dengan senjata api, ini kan sebelumnya juga sudah pernah ada, dan hukumannya juga proses penegakan hukumnya berjalan dengan baik, dan hukumannya juga sangat artinya kekhawatirannya tidak perlu berlebihan, karena ketakutannya kan ini berhadapan dengan aparat begitu ya, loh. Ini artinya memang karena problemnya kan karena ini posisinya tidak setara. Betul. Ya, satu aparat yang warga sipil. Ini warga sipil pasti ada kekhawatiran, tapi kan itu tadi ya, seiring perjalanan ini kan tentu ini harus dipulihkan juga, ada pemulihan traumanya juga harus dilakukan kan. Okay. Nah mungkin LPS kan bisa mengambil peran itu gitu ya, saya kira. Jadi kita tidak menonjolkan kekhawatirannya, tapi kita justru bagaimana memulihkan trauma ini. Oke, baik Pak Iskandar. Kalau menurut pengalaman Pak Iskandar sendiri dulu di
TNI begitu kan. Bagaimana kemudian pihak dari TNI sendiri menangani sejauh ini kasus yang melibatkan warga sipil juga ini Pak? Karena kan begitu banyak kemudian isu-isu yang beredar, belum lagi soal pengeroyokan yang terjadi benar atau tidak, kemudian ada potensi kekhawatiran dari pihak keluarga korban. Bagaimana meyakinkan bahwa kekhawatiran atau potensi ancaman itu tidak akan terjadi gitu? Oke ya Mbak Ken, ini menarik sekali ya kejadian ini. Sebelum saya ke sana, saya mungkin pertama sekali kepada Mas Agam ya, kita dari Angkatan Laut turut berduka cita yang dalam. Semoga tetap dikuatkan jiwanya, maju terus ya Mas Agam ya, semangat. Oke, jadi kalau kita melihat kejadian ini, tentunya kita harus melihat secara perspektif yang lengkap, holistik ya. Kenapa saya katakan begitu? Di sini semua bergeser kepada penembakan-penembakan. Tentunya kita harusnya melihat dari hulu ke hilirnya. Bagaimana ini kejadian. Contohnya, nanti baru saya jawab nanti yang pertanyaan tadi itu tentang bagaimana di dalam tubuh TNI. Ini kan kejadian ini kita lihat ini kan gara-gara pendampingan yang tidak ada. Ya, pendampingan yang ini kita harus baris bawahi. Sehingga yang tadi saya katakan perspektif kita harus holistik melihatnya. Kita benahilah semua instrumen atau struktur yang ada di negara ini supaya benar. Kenapa? Tugas kita ini kan mengamankan masyarakat. Nah, kembali ke tadi. Tinjauan saya tadi masalah pendampingan. Kalaulah ada pendampingan, tentunya ini tidak akan kejadian. Namun sudah kejadian, memang yang Maha Kuasa mengatakan demikian. Di situ kita lihat ada saksi-saksi yang mengatakan kejar-kejaran ya, di mana Mas Agam sudah meminta pendampingan 7 orang. Selesai itu kembali kejar-kejar di kilometer 45 kejar-kejaran. Nah, bayangkan jam 3 pagi 7 orang mengejar 3 orang kejar-kejaran. Nah, kita kan tahu situasional sekarang ini, begal di mana-mana, semua maling di mana-mana, orang pada takut semuanya. Tentunya penegak hukum kita ini perlu kita koreksi juga, ya kan? Jangan sampai terulang seperti ini. Kalaulah ada pendampingan di situ ada pendampingan, tentunya kejar-kejaran kan dilihat, oh ini ada petugas yang mengejar saya. Tentunya ada sesuatu yang salah. Tapi karena di situ yang 7 orang yang mengejar juga tidak tahu siapa, tentunya di sini mulai masuk di sini. Kebetulan di situ dia tentara Angkatan Laut. Pasti dia akan membela dirinya dia kan. Ini daripada saya yang korban ya mari kita adu kekuatan aja. Pasti itu pikir. Jangankan dia, mungkin kita juga bersama-sama. Mungkin Mas Fahmi, Mbak Ken. Kalau jam 3 pagi lagi naik mobil diuber-uber orang mungkin bingung sendiri kan. Ini dia. Kasus ini kita harus melihat secara holistik. Nah, jangan sekali-sekali kita melihat poin di sini aja. Setelah kejadian kita benahin ini semuanya. Itu yang harapan saya. Kembali ke yang tadi pertanyaan TNI. TNI saya jamin di sini. Saya mantan Kapuspen TNI. Saya tahu banget lah isi TNI ini. Kalau dia Panglima sudah ngomong itu Pak Laksamana Madya Deni. Saya tahu banget Pak Deni ini sama dan Puspomnya itu Pak Sasmito kalau saya tidak salah namanya. Kalau sudah berbuat, dia sudah bertanggung jawab. Tidak akan ada prajurit TNI itu yang berani sampai mengganggu lagi, memberi ancaman dan lain sebagainya. Saya jamin itu. Karena baru dalam beberapa hari sudah ada konferensi pers. Saya salut lihat pangkonya Pak Deni. Langsung dia kumpulin, ada Kapoldanya semuanya. Semua terang benderang, semuanya jelas. Jadi kita harus apresiasi banget kepada mereka ini semuanya. Dan percaya sama saya, TNI selagi dia sudah menghukum orang, itu tidak akan melebar kemana-mana. Dia akan ambil alih semuanya. Saya percaya itu. Itu kemudian yang sudah keyakinan dimiliki oleh Pak Iskandar yang dulu juga pernah langsung berkecimpung di situ ya Pak Iskandar. Masalah cebongan, masalah semua. Sekali diambil, selesai semuanya. Tapi juga yang menjadi pertanyaan tadi sempat disinggung oleh Pak Iskandar, ini ada narasi soal pengeroyokan yang kemudian berujung pada aksi membela diri menggunakan senjata tersebut. Tapi ada juga narasi yang berbeda. Lalu seperti apa kita melihat ini pemirsa? Nanti akan kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Baik, kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita malam hari ini pemirsa mengenai bagaimana kemudian proses penyidikan atau pengusutan kasus penembakan bos rental mobil yang masih terus berlangsung karena ada kemudian perbedaan narasi ini Mas Fahmi. Ada kemudian narasi soal pengeroyokan yang kemudian membuat para oknum anggota TNI ini harus membela diri. Tapi ada narasi yang berbeda juga, tidak seperti itu. Nah, bagaimana kemudian melihat hal ini, Mas Fahmi? Ya memang ini soal persepsi ya. Persepsi kalau kita lihat, ya saya memang sebenarnya juga agak menyayangkan ya statement itu muncul di awal ya. Ya mungkin itu untuk meredam ini juga ya dari Pak Pangko Armada ya, untuk meredam tekanan publik juga. Tapi
pernyataan awal bahwa itu adalah self defense ya. Itu kan tentu pernyataan yang sebenarnya itu sebenarnya tidak harus di awal, itu nanti, karena itu membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, butuh kronologi, butuh rekonstruksi dan segala macam kan, baru kita bisa simpulkan bahwa itu self defense gitu. Tapi karena itu sudah muncul di awal, akhirnya ada kontranya kan gitu, ada kontranya muncul soal pengeroyokan. Nah, ini nanti yang perlu diklarifikasi, diuji lebih lanjut gitu ya. Apakah ini self defense atau ini memang benar pengeroyokan? Tapi kalau saya sih melihat ini soal pengendalian diri dalam penggunaan senjata api gitu ya. Terlepas dari kasus awalnya bahwa keputusan menunjukkan senjata api, kemudian keputusan untuk menggunakannya, melakukan penembakan, itu kan keputusan yang eskalasi ya sebenarnya ya, berdasarkan eskalasi. Jadi ada pertama kalau soal menunjukkan senjata itu weapon effect ya, ada efek senjata di mana orang memang akan merasa lebih berani, mungkin lebih lebih powerful, merasa lebih powerful juga ketika dia menunjukkan senjata. Nah, ternyata ini masih tidak mereda nih si katakanlah para yang menghubungi si prajurit ini ya, si pelaku ini tidak mereda, sehingga kemudian dia memutuskan ya, ini yang kemudian fatal ya, ini yang menunjukkan yang disebut sebagai eskalasi komitmen gitu ya. Ini sudah salah awalnya ya, dia menunjukkan senjata api ini sudah merupakan sebuah keputusan yang salah. Dia lanjutkan keputusan yang salah itu dengan melakukan penembakan gitu. Itu eskalasi komitmen istilahnya. Nah, ini yang saya kira kalau dia tidak panik atau mengendalikan dirinya lebih baik, mungkin ya penembakan itu tidak langsung mengarah pada korban, tapi mungkin ada penembakan ke atas, ke objek lain, atau kemudian tembakan yang sekedar melumpuhkan. Tapi kan ini situasi dan kondisinya mungkin seperti itu ya, menegangkan begitu ya, sehingga ketika ketegangannya memuncak mereka memutuskan untuk melakukan penembakan. Nah, ini yang menurut saya perlu ya diperdalam gitu, supaya jelas, supaya juga tidak ada perdebatan antara self defense dan pengeroyokan. Baik, gitu. Mungkin yang tahu pasti juga adalah Mas Agam ya. Mungkin kalau berkenan untuk bisa menceritakan apa yang pada saat itu terjadi, kemudian karena ini kita bicara soal perspektif dan sudah dipanggil juga oleh Puspomal ya, Mas Agam. Apa saja kemudian yang coba diungkap atau ditanyakan ketika pemeriksaan itu? Ya, saya mau mengkoreksi pernyataan dari Pak Iskandar ya, bahwa si pelaku oknum ini kita sudah adanya kejar-kejaran di dalam tol itu, dan kami menghampiri si pelaku ini dan membela diri begitu. Jadi awalnya itu sebelum terjadi tragedi KM 45 ini, bahwa si pelaku ini kami sudah bertemu di Saketi, dan ayah saya pun sudah menginfokan bahwa ini mobil rental, dan ketika itu pelaku ini langsung menodongkan pistol. Jadi pelaku ini tahu bahwa mobil ini bermasalah, tapi dia mencoba untuk meloloskan diri begitu. Dan dan ketika pada saat di tol KM 45 ini, pasti pun dia sudah mengetahui bahwa kita ini bukan dari pembegal atau dari apa. Kita ini pemilik mobil yang ingin mengamankan mobilnya sendiri begitu. Jadi asumsi dari pengeroyokan itu pun tidak ada. Kami hanya mengamankan orang yang membawa menodongkan senjata api di awal kami memberhentikan mobil kami di Saketi begitu. Oke. Baik. Nah, Mas, waktu kemarin kemudian dipanggil juga di Puspomal, apa yang coba digali atau dipertanyakan di situ, Mas Agam? Ya, kami sudah datang ke Puspomal dan sudah dimintai keterangan, dan kami mengatakan bahwa tidak ada itu pengeroyokan. Yang ada kami hanya mengamankan mobil
yang kami miliki, dan kejahatan ini pun sangat terstruktur ya, di mana ada orang membeli mobil yang harganya jauh di bawah pasaran, yang dikatakan 40 juta itu, dan transaksinya pun di malam hari dan tidak ada dalam tugas membawa senjata api. Ini sangat terstruktur sekali menurut saya begitu. Oke, baik Mas Agam. Pak Iskandar bagaimana? Ini penjelasan dari Mas Agam seperti itu. Tapi informasi yang diperoleh Pak Iskandar mengenai bagaimana peran keterlibatan dari 3 oknum anggota TNI ini seperti apa? Ya, jadi kalau saya menyampaikan di sini kan Mas Agam dari Dan Puspomal kan sudah mengatakan dia akan gelar nanti semuanya bagaimana kejadian yang sebenarnya. Tentunya ini tadi seperti Pak Fahmi juga, ini perspektifnya beda-beda. Ya, kita tunggu semuanya supaya semuanya terang benderang. Namun di sini saya garis bawahin ya, alangkah indahnya pada saat 7 orang ada saksi mengatakan kejar-kejaran mobil, kalaulah itu ada petugas di situ mendampingi Mas Agam, saya yakin ini semua beda ceritanya. Nah, kita lihat sekarang kehidupan sehari-hari. Jam 10 malam orang naik sepeda motor dibegal. Jam perempuan dirampok, semua dirampok. Bagaimana penegak hukum kita? Ya kan? Mungkin saja di benak seorang prajurit TNI, ya. Begitu dia diuber 7 orang, dia mungkin bisa pandangannya dengan Mas Agam. Walaupun sudah ketemu, memang tadi dikatakan sudah ketemu. Ini kan semuanya bisa nanti diklarifikasi setelah ada gelar semuanya, Mas ya. Di sini yang saya garis bawahi, alangkah indahnya. Ini saya sampaikan kepada semua pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Manakala ada seperti ini, alangkah indahnya supaya semuanya baik, bawalah petugas. Jangan mengejar sendiri. Karena itu resikonya seperti ini. Kita akan turut berduka yang dalam, tapi mari kita hindarin seperti ini. Ini pasti sebuah pembelajaran ya Pak Iskandar. Ini pembelajaran bagi Tapi kita informasi semuanya. yang dimiliki oleh Pak Iskandar sendiri mengenai kemudian bagaimana peran ataupun juga keterlibatan dari 3 oknum anggota TNI AL ini seperti apa Pak dalam kasus ini? Ya, jadi kan ini kalau saya ambil semuanya narasi-narasi dari Dan Puspom itu kan ini dikatakan kan mereka ini membeli mobil ya. Tadi dikatakan Mas Agam juga. Ini kan sebenarnya ini kalau kita kupas atau kita lihat secara holistik tadi ya. Ini ada katakanlah si A rental mobil tapi kan nggak dikembalikan, malah dia jual ke orang, dipalsukan suratnya semuanya. Dipalsukan, kenalah dijual dulu 25 juta nih pertama kepada seseorang. Seseorang ini mengambil untung, dia jual 40 juta kepada oknum angkatan laut ini. Nah, memang tadi sudah dikatakan Mas Agam bahwa ini adalah mobil rental. Tapi kan namanya seseorang, dia sudah mengeluarkan uang. Apalagi yang mau mengambil ini kan mungkin orang yang tanda petik ini ya, tanda petik ya Mas Agam ya. Dia kan mungkin masih ragu-ragu juga, ya kan. Saya bukan membela karena saya angkatan laut, enggak. Saya sendiri juga kalau ada orang mengatakan begitu, saya sudah beli, tapi memang surat menyuratnya tidak lengkap, terus akan diiming-iming, akan mendapatkan surat aslinya, dia jadi bertahan gitu karena uangnya sudah keluar. Saya bukan membela, saya katakan. Kita sendiri juga mungkin akan memprotek bila mana ada orang yang akan merampas di tengah jalan. Tapi kalau saya katakan tadi dibawalah petugas, saya yakin beda. Beda, semuanya akan dingin semuanya. Disitulah kejadian ini, apalagi dia, ya maaf aja, Panglima Pangko kan sudah mengatakan ya Pak Laksamana Madya Deni, dia ini anggota Kopaska, ya kan, dia punya naluri tempur yang sangat tinggi, 7 lawan 3, ya kan, dia mungkin akan membela, mungkin demikian. Tentunya nanti akan dilihat pada saat nanti gelar dari Dan Puspom tadi. Ini Mas Dini, saya tidak ada membela apapun, saya hanya berada di tengah-tengah saja. Tentunya nanti akan dilihat secara terang bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa yang terjadi di tengah mungkin perbedaan perspektif, perbedaan narasi yang ada yang sejauh ini ada di tengah proses pengusutan kasus dan juga penyidikan. Nah, bagaimana pula kemudian LPSK ini Bu Susi mengambil peran
dalam proses pengusutan kasus ini kepada 7 pemohon yang meminta perlindungan selama proses pengusutan kasus yang ada, termasuk juga mengenai ganti rugi, restitusi. Nanti dijawab Bu Susi, usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Bu Susi, ini kan proses pengusutan kasus, penyidikan tengah berlangsung. Iya, ada perspektif yang berbeda, ada narasi yang berbeda juga yang tentu perlu untuk diluruskan dan ditarik benang merah bagaimana kronologinya dari awal. Lalu bagaimana kemudian LPSK ini hadir untuk memberikan peranannya kepada pihak keluarga korban khususnya sudah menyetujui atas pengajuan permohonan perlindungan ini, termasuk mengenai restitusi, ganti rugi. Ya, yang tentu pertama ya kami akan melakukan penelahan ya, termasuk juga penelahan ini berkaitan dengan proses penegakan hukumnya. Nah setelah itu nanti apakah kami akan terima atau tidak nanti kami akan diskusikan di antara para pimpinan LPSK. Kalau nanti kita terima, nah berkaitan dengan bentuk perlindungan tentu saja ini berkaitan erat dengan hasil penelahan yang kami dapat, satu. Yang kedua juga berkaitan erat dengan permohonan yang sudah diajukan oleh para pemohon ini ya. Nah, berkaitan dengan bentuknya. Nah, terus baru kemudian kita berikan perlindungan ya. Nah, karena perlindungan ini kami harapkan bahwa kami akan bisa melakukan perlindungan secara maksimal ya dengan ini, maka kami harapkan para saksi dan korban mungkin dengan perlindungan kami akan merasa lebih aman dan nyaman untuk mengungkapkan kasus ini dengan sebenar-benarnya dan secara terang benderang sehingga kasus ini terungkap begitu ya. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi perlindungan LPSK ini sebenarnya untuk membantu ya proses penegakan hukumnya dalam kasus ini untuk mengungkap kejahatan yang memang terjadi ya. Nah, yang sebenarnya seperti apa. Yang pertama, yang kedua bantuan dan kemudian restitusi ini kan hak dari para korban dan keluarganya. Nah ini yang perlu nanti akan kami ajukan ya di dalam sidang tersebut. Oke, Bu Susi, ini biasanya menurut pengalaman LPSK sendiri atau Bu Susi dari kasus-kasus yang mungkin pernah ditangani, biasanya potensi ancaman yang dihadapi ini seperti apa sih Bu ketika kasus ini berkaitan dengan oknum penegak hukum begitu? Ya, macam-macam ya Mbak ya, nggak bisa digeneralisir, tergantung kasusnya seperti apa. Yang pasti kami sih berharap kasus ini berjalan gitu ya, sesuai dengan janji dari Panglima TNI ya kemarin disampaikan bahwa ini berjalan dan kemudian juga ada kasus lainnya nih yang tak kalah pentingnya berkaitan dengan penggelapan. Itu juga perlu diungkap menurut saya karena ini kan juga masalah lain yang selama ini juga ya ada beberapa kasus yang seperti ini gitu ya. Jadi ini supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian gitu ya. Yang kemudian ada penggelapan dengan mobil rental atau mobil leasing dan sebagainya kemudian berakibat atau berujung pembunuhan. Nah ini yang semoga tidak ada, semoga dengan kasus ini terbukalah kasus-kasus yang lain berkaitan dengan ini gitu. Baik, Pak Iskandar, nanti di tubuh TNI sendiri bagaimana proses persidangan ataupun proses penegakan hukum yang akan dilakukan terhadap oknum TNI yang terlibat dalam kasus ini? Ini pengalaman saya ya, selama saya di TNI, saya 40 tahun loh Mbak pensiun di TNI itu. Jadi saya tahu banget lah ya. Apalagi kita tahu nih, Panglima TNI kita Pak Agus, ya itu orangnya sportif. Kepala Staf Angkatan Laut Pak Ali, itu orangnya sportif. Pangkonya juga ini sportif semua ini. Ya. Dan Puspomnya Pak Sasmito juga sportif. Saya yakin, saya percaya ini nanti pada saat sidang, ini akan dibuka untuk umum kok. Siapa aja boleh lihat. Pengadilan militer ya Pak ya? Pengadilan militer tapi dibuka untuk umum. Saya yakin, saya percaya itu. Bahkan mungkin untuk mengedukasi, kita kepingin hadir di sini mengedukasi supaya jangan ada kejadian lagi. Silakan, mungkin saya usulkan dan Puspom buat jadwal. Ya jam sekian ada sidang ini biar media semuanya bisa lihat. Masyarakat tahu semuanya. Contoh kasus Cebongan, itu paling berat dulu. Kita buat terbuka semuanya, orang senang semuanya. Nah ini harapan kita jangan terulang lagi. Jadi maksud saya begini loh ya. Ini kan kasus sudah lah. Ini mungkin Mas ini Mas Agam ya. Saya hormat sama Mas Agam orang tuanya. Mudah-mudahan kasus ini menjadi menjadi tonggak ya supaya kita membenahi semua struktur kita. Filter pertama kita. Polisi sebagai pengayom kita. Di sini mudah-mudahan kita jadi filter supaya jangan ada korban-korban berikutnya lagi. Bagaimana kita menjamin kenyamanan bagi masyarakat kita semuanya.
Kalaulah ada minta pertolongan ya ditolong. Oke. Kalaulah ada ini kita lihat coba mungkin Baik, Pak 911 kita begitu hebatnya kan. Begitu dipanggil datang semuanya kan. Mau itu polisi, mau itu ambulan, kebakaran semua Oke. datang kok, Mbak. Oke, Nah ini itu kita- catatan untuk perbaikan ya, tentunya. catatan untuk perbaikan. Jadi juga saya himbau mungkin Pak Kapolri, Pak Sigit, marilah kita benahi semuanya ini karena Bapak adalah pemimpin tertinggi di polisi supaya semuanya orang tidak takut lagi malam-malam jadi dibegal, perampokan sepeda motor dan Oke, semuanya. Ini baik. himbauan dari kami Baik, semua Pak dan Iskandar. saya pribadi Iskandar Sitompul tidak benci ya dengan saudara kami polisi, teman-teman kami polisi semua. Bahkan mertua saya juga polisi baik, Brimob, Pak Iskandar. Komandan Brimob di Surabaya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Mas Fahmi, catatan mungkin ketika melihat kasus ini melibatkan oknum penegak hukum, polisi, TNI seperti apa, Mas Fahmi? Ya saya kira Singkat ini pembelajaran yang baik ya. Ya apa namanya, kita prihatin dengan situasi ini, tapi kita juga harus mendapatkan pembelajaran yang baik terkait pembenahan ke depan gitu ya. Pertama soal kepatuhan pada hukum itu sangat penting ya. Bukan hanya terkait dengan penembakannya ya, tapi juga terkait dengan keterlibatan oknum-oknum prajurit kita dalam hal-hal yang bersifat ilegal. Nah, ini yang perlu ini saya kira aturan mainnya sudah jelas ya, ketentuan-ketentuan sudah banyak, sudah jelas semua. Tinggal kemudian bagaimana pengawasan ini, praktek pengawasan ditingkatkan ya di lapangan, termasuk oleh para pimpinan satuan dan keteladanan mereka juga diharapkan. Yang kedua soal pengendalian diri ini tadi, pengendalian diri ini juga sangat penting ditekankan, terutama bagi mereka yang ya terutama kayak Kopaska ini kan interaksinya sebenarnya tidak banyak dengan masyarakat sipil ya. Sehingga mungkin mereka juga perlu diedukasi lebih lanjut ya soal bagaimana berinteraksi melakukan interaksi sosial yang wajar dan patut begitu. Oke, baik, itu dua catatan penting dari kasus ini, Mas Agam. Singkat saja mungkin harapannya seperti apa untuk ke depan penanganan kasus ini? Ya, jadi untuk kasus ayah saya ini memang sudah sejalur ya. Jadi ketika kami mendapatkan penodongan, lalu kami melapor ke Polsek Cinangka untuk mendapat pendampingan, tapi ditolak begitu saja. Dan kami pun ini sangat urgensi karena mobil kami ini bergerak dan tersisa hanya 1 GPS. Kalau kami tidak cepat dalam pengejaran pun bisa saja mobil saya hilang begitu saja begitu. Jadi pesan dari saya, tolong dikawal tuntas pelaku penembakan ayah saya, dan saya meminta keadilan yang seadil-adilnya. Apalagi Bapak Panglima Agus Subianto mengatakan jika memang ada anggota saya terlibat maka dipecat dan dipenjara begitu, Mbak. Oke, baik, dikawal dengan tuntas dan seadil-adilnya. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir malam hari ini, Pak Iskandar, Mas Fahmi, Mas Agam. Terima kasih. Kita tentu ikut mendoakan untuk proses ke depan, dan Bu Susi juga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia.